Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap kalian hari ini baik-baik saja dan sehat-sehat aja ya. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, Ibu mau bertanya, siapa yang menjadi ketua kelas? Oke, Haruto Ibu minta tolong untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Oke, apabila hari ini hadir semua, Ibu akan memulai pembelajaran. Nah, sebelum itu, Ibu ingin mengasih tahu kalian bahwa materi kali ini yaitu mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, di dalam materi sistem reproduksi manusia yang Ibu akan jelaskan nanti itu terdapat sistem reproduksi pada wanita, terus sistem reproduksi pada pria, dan juga ada gangguan atau penyakit-penyakit pada alat reproduksi. Nah, pada gambar yang Ibu berikan atau Ibu tampilkan itu merupakan gambar dari organ-organ reproduksi pada manusia. Nah, yang di sebelah kanan itu ada gambar tentang organ-organ reproduksi pada pria, dan gambar di sebelah kiri merupakan organ reproduksi pada wanita. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi yang ada pada wanita. Nah, Ibu punya satu pertanyaan nih mengenai materi ini. Menurut kalian, apa aja sih organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita? Yang mencoba menjawab, tolong tunjuk tangan terlebih dahulu. Oke, Lisa, gimana jawabannya? Oke, baik. Benar ya, jadi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita itu ada apa? Ya, serviks, ovarium, tuba fallopi, rahim, vagina, dan endometrium. Nah, ngomong organ-organ pada sistem reproduksi wanita, sebenarnya apa sih sistem reproduksi itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar ya. Jadi, sistem reproduksi itu merupakan kegiatan berkembang biak untuk melestarikan atau melahirkan keturunan. Nah, tujuannya itu agar dapat mempertahankan spesiesnya gitu. Nah, Ibu ingin bertanya lagi nih. Pastikan kalian sudah puber semua kan? Nah, karena kalian sudah puber, pasti kalian memiliki perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kalian atau tubuh kalian. Nah, perubahan-perubahan itu apa aja sih? Terus mengapa pada wanita setiap bulannya itu mengalami nyeri di bagian perutnya? Terus kenapa kita itu harus menjaga kesehatan reproduksi kita? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian harus simak penjelasan materi yang Ibu akan sampaikan. Nah, untuk itu tujuan dari pembelajaran ini, Ibu mengharapkan kalian dapat mengetahui dan juga memahami apa itu sistem reproduksi pada wanita, terus sistem reproduksi juga pada pria, dan juga gangguan atau penyakit-penyakit yang ada di sistem reproduksi pada manusia. Kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang sistem reproduksi pada wanita.
Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang materi ini, alangkah baiknya kalian memperhatikan dengan seksama agar nantinya kalian dapat mengetahui apa aja sih organ-organ atau fungsi dari alat reproduksi yang ada di wanita. Nah, di sistem reproduksi wanita ini kita nanti akan membahas tentang organ-organ reproduksi pada wanita, kemudian pembentukan sel atau oogenesis, selanjutnya ada siklus menstruasi, dan terakhir yaitu tentang fertilisasi kehamilan. Nah, di organ reproduksi wanita, nah ini kalian lihat ya, ada gambar. Nah, di gambar itu bagian A menunjukkan bahwa itu ovarium. Nah, di ovarium ini memiliki dua pasang ya, di kanan dan di kiri. Nah, ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon. Kemudian di bagian B itu ada tuba fallopi. Nah, itu juga sepasang di kanan dan di kiri. Nah, fungsi dari tuba fallopi ini atau saluran telur itu untuk membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Nah, kemudian di bagian C pada gambar itu menunjukkan infundibulum. Nah, pada infundibulum ini memiliki fungsi yaitu untuk menangkap sel telur atau oosit yang dikeluarkan dari ovarium. Kemudian di bagian D itu ada uterus atau rahim. Nah, di rahim atau uterus ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Nah, kemudian di bagian E itu ada endometrium. Nah, atau sering disebut dengan dinding rahim. Nah, di dinding rahim atau endometrium ini merupakan jaringan di mana tempat terjadinya implantasi. Nah, implantasi itu adalah suatu proses yang terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi itu menempel ke dinding rahim. Nah, proses ini itu merupakan penanda awal terjadinya suatu kehamilan. Nah, selanjutnya di bagian F itu ada vagina. Nah, vagina ini berfungsi sebagai organ reproduksi, sebagai saluran untuk aliran darah saat menstruasi dari rahim, serta tempat jalannya lahir bayi. Nah, kemudian ada serviks atau leher rahim. Nah, berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi. Nah, selanjutnya itu ada pembentukan atau sel atau oogenesis. Nah, oogenesis itu merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan yang yaitu sel telur atau sering disebut ovum dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Nah, di dalam ovarium itu terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Nah, folikel dan bakal sel tersebut berkembang semakin besar. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Kemudian oogenesis dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Nah, sel primordial akan membelah secara mitosis untuk membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Nah, selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Nah, pada akhirnya peristiwa oogenesis ini dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar atau polosit. Nah, selanjutnya itu ada siklus menstruasi. Menstruasi pengertiannya yaitu merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim.
Nah, menstruasi ini biasanya itu terjadi 1 bulan sekali. Nah, siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium itu tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, pada umumnya satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari atau ya sebulan lah. Akan tetapi ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek dan panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek atau siklus menstruasinya akan berlangsung kurang lebih dari 18 hari. Nah, seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, biasanya itu siklus menstruasinya akan berlangsung selama sekitar 40 hari. Nah, di menstru ini memiliki fase. Nah, fase selama menstruasi itu terbagi menjadi 4 fase. Nah, fase pertama itu ada fase menstruasi. Nah, fase ini terjadi dari hari pertama hingga hari kelima, yaitu saat lapisan rahim benar-benar keluar dari vagina. Nah, jika kehamilan tidak terjadi, seluruh lapisan dalam rahim yang mengandung darah disebut dengan endometrium itu akan luruh dan mengeluarkannya melalui organ intim wanita. Nah, saat ini terjadi, wanita akan mengalami nyeri di perut dan punggung yang disebabkan kontraksi pada rahim yang saat itu endometriumnya meluruh. Nah, jadi kenapa sih perempuan itu kalau misalnya lagi head terkadang suka nyeri, yaitu karena lapisan endometrium itu meluruh gitu, yang biasa disebut dengan darah head. Nah, terus kemudian kedua itu fase folicular. Nah, di fase ini biasanya tuh terjadi di hari ke-6 sampai ke hari 14, di mana fase ini tingkat hormon estrogen meningkat sehingga lapisan rahim tumbuh dan menebal. Nah, selain itu, hormon perangsang folikel dapat menyebabkan pertumbuhan folikel di ovarium. Nah, selama hari ke-10 sampai ke-14, salah satu folikel yang ada dapat membentuk sel telur yang matang. Nah, selanjutnya ada fase ovulasi, di mana saat memasuki ovulasi ini, sel telur yang dihasilkan sudah siap untuk dibuahi. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan hormon lutein yang mampu menyebabkan ovarium melepaskan sel telurnya. Nah, sel yang telah matang ini akan berpindah ke tuba Fallopi dan menempel di dinding rahim. Nah, pada fase ini terjadi di sekitar hari ke-14 dalam siklus menstruasi selama 28 hari. Kemudian ada fase luteal. Nah, di fase ini sel telur itu dilepaskan dari ovarium. Nah, sel telur kemudian mulai bergerak melalui tuba Fallopi menuju rahim. Nah, kadar progesteron di dalam tubuh itu akan meningkat. Nah, di mana tujuannya untuk membantu mempersiapkan lapisan rahim agar terjadi kehamilan. Nah, jika sel telur dibuahi oleh sel sperma, itu akan menempel pada dinding rahim. Nah, akan terjadinya kehamilan. Nah, apabila tidak terjadi kehamilan, lapisan rahim yang menebal akan terlepas dan memasuki periode menstruasi. Kemudian ada fertilisasi dan kehamilan. Nah, apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi wanita, maka sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Nah, apabila telah bertemu dengan sel telur, maka bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Nah, pada proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Nah, pengertian dari fertilisasi itu merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Nah, proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Nah, sperma menggunakan flagellanya bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam
cairan yang ada pada tuba Fallopi untuk menuju ke sel telur. Nah, gerakan flagela ini dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Jadi, pas waktu sel sperma itu masuk ke dalam reproduksi wanita, sel sperma itu akan bergerak hingga ke tuba Fallopi dan bertemu dengan sel telur. Nah, kemudian pas waktu udah bertemu dengan sel telur, itu bagian kepalanya itu akan masuk ke sel telur dan ekornya itu akan melepas. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, nanti sel telur dan sperma itu akan menuju ke rahim dan menempel di dinding rahim hingga membentuk zigot. Nah, dari zigot itu akan berkembang menjadi embrio. Nah, dari embrio itu akan berkembang lagi menjadi janin. Nah, dari janin ini akan terbentuklah bayi. Begitu. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan Ibu. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu memberikan tugas? Oke, kalau tidak ada, Ibu ingin membagi kalian menjadi 6 kelompok. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Nah, kalau sudah dibagi nanti kelompoknya, Ibu akan memberikan lembar kerja, di mana lembar kerja itu berguna untuk kalian diskusi secara kelompok. Ibu akan mempersilahkan kalian untuk membagi kelompok kalian masing-masing. Nanti perwakilan dari setiap kelompok maju untuk mengambil lembar kerja yang akan kalian diskusikan. Nah, apakah sudah dibagi pembagian kelompoknya? Baik, kalau sudah, untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar kerja diskusi kalian. Nah, karena kalian sudah memegang lembar kerja diskusi kalian, sekarang Ibu kasih waktu untuk mengerjakan selama 20 menit. Tolong dimaksimalkan dengan baik. Kemudian hasil diskusi yang sudah kalian lakukan itu dipresentasikan. Kemudian yang tidak presentasi boleh menanyakan kepada presentasi. Nah, waktu pengerjaan Ibu mulai dari sekarang. Nah, anak-anak, waktu kalian tinggal 1 menit lagi. Jadi tolong disiapkan untuk nanti presentasi ke depan. Oke, waktunya udah habis. Ibu akan memanggil secara acak kelompok kalian. Kemudian nanti perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan ke depan. Oke, untuk pertama, yang tampil pertama yaitu kelompok 5. Silakan maju perwakilannya. Oke, baik. Tolong sampaikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman kalian. Ibu beri waktu 10 menit cukup. Baik. Oke, karena kelompok kalian sudah pada maju semua untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, Ibu lihat jawabannya sudah pada benar ya. Baik anak-anak, dari hasil presentasi yang sudah kalian lakukan, jawabannya sudah baik ya dan benar. Sehingga menurut Ibu, kalian sudah memahami materi pada pertemuan kali ini. Nah, mengenai sistem reproduksi pada wanita. Maka dari itu Ibu ingin mengulas lagi apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, tadi kan kita mempelajari apa saja sih yang di sistem reproduksi pada wanita. Nah, iya betul. Tadi kita mempelajari tentang apa? Organ reproduksi wanita, terus pembentukan sel atau oogenesis, kemudian ada siklus menstruasi, dan terakhir
fertilisasi kehamilan. Nah, ada apa aja sih pada organ reproduksi wanita tersebut? Ya, betul. Ada ovarium, tuba fallopi, serviks, vagina, rahim, dan endometrium. Nah, kemudian mengapa pada wanita itu mengalami menstruasi setiap bulannya? Ada yang bisa menjawab? Oke, apa? Ya, benar ya. Ya, karena pada sel telur itu tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, kenapa pada wanita sering terjadi nyeri pada saat menstruasi? Ya, benar ya. Jadi, karena pada dinding rahimnya itu mengalami peluruhan sehingga membuat rasa nyeri pada perut wanita ketika menstruasi. Nah, terus karena kalian sudah memahami materi pada pertemuan kali ini, maka ibu ingin memberikan kesimpulan bahwa pada wanita apabila sel telur yang sudah matang tidak dibuahi, maka tidak akan mengalami kehamilan, dan sebaliknya, apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadinya kehamilan. Dan apabila tidak terjadi kehamilan, maka pada dinding rahim itu akan mengalami penebalan dan kemudian akan luruh dan keluar menjadi darah yang biasa kita sebut apa? Dengan menstruasi. Nah, oke, karena sudah habis waktunya ya, maka ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan atau masih kurang paham, bisa langsung chat pribadi ke ibu. Terus sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ibu ingin meminta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas dan berdoa. Oke, baik. Terima kasih untuk ketua kelas, dan ibu mengharapkan pada pertemuan selanjutnya kalian sudah mempelajari terlebih dahulu materi yang mau dipelajari. Jadi nanti ketika kalian ada yang tidak mengerti, itu langsung bisa ditanyakan kepada ibu. Nah, terus juga selain itu kalian harus mempelajari lagi materi ini, jadi kalian semakin bisa paham apa tentang sistem reproduksi pada wanita. Cukup dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.